Mas bro, kita sudah beberapa kali diskusi, tapi kenapa ya pemahaman kita tentang masalah jamaah, amir, dan baiat kok bisa berbeda? Padahal Al-Quran kita sama, hadis-hadis yang kita pakai juga sama. Kok bisa beda gitu ya? Saya berpendapat bahwa kita wajib membaiat amir meski tidak memiliki kekuasaan dan wilayah, dan sah walaupun dibaiat oleh 2 atau 3 orang. Yang penting dia yang pertama di negeri itu. Sementara kamu berpendapat bahwa seorang amir harus memiliki kekuasaan dan wilayah, serta dibaiat secara normal oleh ahlul halli wal aqdi. Gimana menurutmu, bro? Begini Mas kamu kan mengklaim mangkul, musnad, mutasil sampai ke para sahabat dan Rasulullah kan? Iya, benar. Terus? Siapa murid pertama Rasulullah? Ya para sahabat. Siapa generasi terbaik umat ini? Para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Siapakah jamaah pertama dan paling selamat? Ya, jamaah para sahabat, dalilnya kan ada hadis yang mengatakan umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan dan yang selamat adalah al-jamaah. Hadis lain menyebutkan ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu ajaran yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Nah, kalau kamu benar-benar mangkul, musnad, mutasil yang sampai kepada Rasulullah melalui para sahabat, seharusnya pemahamanmu tentang jamaah, imam, dan baiat harus sama dengan yang dipahami oleh para sahabat, bro. Maksudnya gimana, bro? Saya belum paham nih. Coba kita perhatikan bagaimana para sahabat memahami dan mempraktekkan konsep jamaah, imam, dan baiat. Contoh, setelah wafatnya Rasulullah, sebagian sahabat berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Siapa mereka? Para tokoh Ansor, terutama dari kabilah Aus dan Khazraj. Mereka punya pasukan, kekuatan politik, dan pengaruh militer pada masa itu. Sa'ad bin Ubadah, pemimpin Khazraj, adalah orang yang disegani dan memiliki kekuatan suku yang besar. Mereka inilah yang disebut sebagai ahlul halli wal aqdi, tokoh yang berhak memilih pemimpin. Setelah peristiwa Sakifah Bani Sa'idah, Abu Bakar dibaiat oleh tokoh Muhajirin dan Ansor. Dengan baiat ini, Abu Bakar resmi menjadi khalifah, pemimpin yang sah bagi seluruh umat Islam. Sejak saat itu, Abu Bakar memiliki kendali penuh atas negara Islam di Madinah, termasuk kendali atas kebijakan pemerintahan, kendali atas militer dan ekspedisi pasukan, wewenang mengangkat dan memberhentikan pejabat, mengatur harta negara dan baitul mal, menjaga stabilitas, keamanan dan persatuan umat, menetapkan keputusan strategis dalam urusan dalam dan luar negeri. Penetapan Abu Bakar sebagai khalifah menegaskan bahwa kekuasaan dalam Islam harus nyata dan berlaku secara efektif. Inilah yang dipahami oleh jamaah para sahabat tentang konsep jamaah, imam, dan baiat. Sekarang, bandingkan dengan pemahamanmu, bro. Haji Nur Hasan dibaiat tahun 1941. Siapa yang membaiat beliau? Apakah ahlul halli wal aqdi? 3 orang yang membaiat beliau bukan siapa-siapa, jadi baiatnya nggak dianggap, bro. Lantas, setelah Haji Nur Hasan dibaiat, jadi apa? Punya pengaruh? Punya kendali atas jalannya kekhalifahan seperti Abu Bakar? Ya enggak, bro. Dalam Sahih Bukhari, bahkan Umar bin Khattab memberikan peringatan keras saat menceritakan peristiwa Sakifah Bani Sa'idah ini. Man baya'a rajulan an ghairi basyuratin minal muslimin, fala yubayahu wa walalladzi taba'ahu, taqratan ayyuktala. Barang siapa membaiat seorang laki-laki tanpa musyawarah dari kaum muslimin, maka tidak boleh dibaiat dia maupun orang yang mengikutinya, karena keduanya dikhawatirkan akan dibunuh. Ini adalah peringatan keras agar tidak mengangkat pemimpin secara sembunyi-sembunyi atau tanpa keterlibatan kaum muslimin yang berhak bermusyawarah, yaitu ahlul halli wal aqdi.